Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat DPF. Alhamdulillah nih, saat ini sudah berhadir di studio kita Mbak Yosipa Lutfi dari Program Manager Teacher Kompetensi Development Program, sebuah program pionir dari Lasnas DPF yang sudah eksis selama 10 tahun. Kita akan obrolin seluk-beluk mengenai program TCDP dan bagaimana sih program TCDP hari ini. Langsung saja kita ngobrol-ngobrol. Halo Mbak. Halo Mas Irfan. Dari Medan jauh-jauh ya sampai Iya. ke studio kita di Jakarta. Gimana? Jet lag nggak dari Medan ke sini? Cukup jet lag, cuma Cukup memang jet ini bukan yang pertama kita datang ke Jakarta ya. Kita Oke. sering main-main ke Jakarta untuk bahas kebermanfaatan Oh, pastinya. Masya Allah, Jakarta Medan itu kayak Belawan Binjai lah ya Iya. sekarang ya. Kayak nggak terlalu begitu jauh ya, sama tuh jaraknya. Kalau Belawan Binjai itu 2 jam, Jakarta Medan juga 2 2 jam ya jam. kalau nggak transportasi. Tadi Mbak Yosipa, Kak Yosipa ya, lebih enak panggil Kak nih. Iya, pastinya panggil kakak aja karena orang Kakak aja, Medan, orang Mbak. Medan ya? Benar. Kak Yosipa, kita mau ngobrolin mengenai Teacher Kompetensi Development Program. Dan tentu teman-teman pengen, mungkin ada yang sudah tahu, ada yang belum tahu. Tapi di kesempatan ini boleh dijelasin Mbak, apa itu Teacher Kompetensi Development Program Mbak? Jadi Bang Irfan ya, biar enak aku panggilnya abang aja. Kalau dari Jakarta panggil AA dong. Aduh, AA ya, AA Irfan. Jadi program TCDP sendiri itu kan biasa kita panggilnya TCDP ya. Iya. TCDP itu merupakan kepanjangan dari Teacher Competency Development Program. Iya. Mungkin kalau di Indonesia kan adalah program untuk peningkatan kompetensi guru. Iya benar. Peningkatan kompetensi guru di bidang apa? Kita lebih spesifik pada program pengembangan kompetensi di bidang teknologi, informasi, dan komunikasi. Oke. Jadi kenapa kita arahnya ke teknologi informasi dan komunikasi? Karena kita melihat pemerataan kualitas pendidikan di Indonesia ini masih penuh tantangan. Sehingga Lasnas DPF sejak berdiri di tahun 2010, Iya. kita sudah memulai program pendidikan ini untuk bisa memeratakan kualitas pendidikan khususnya di teknologi informasi komunikasi di guru di daerah. Di daerah ya? Iya, Di daerah. khususnya wilayah 3T. Oke. Jadi menarik. alhamdulillah program TCDP ini sendiri sudah memiliki banyak penerima manfaat. Alhamdulillah. Dan sasarannya adalah guru. Guru ya? Iya. Tadi sasarannya guru, kenapa guru Mbak? Kenapa guru? Karena memang guru inilah sosok garda terdepan yang bisa menciptakan generasi emas Indonesia. Oke. Jadi kalau gurunya aja belum update dengan teknologi informasi komunikasi, bagaimana lagi muridnya? Gurunya jangan sampai ketinggalan ya sama Iya, muridnya ya. benar Mas. Oke Mbak, tadi di daerah 3T, saat ini daerah 3T mana yang sudah dijangkau oleh teman-teman Lasnas DPF untuk terkait program TCDP, boleh diinformasiin Mbak ke kita? Jadi program TCDP ini kan sejak tahun 2010 sudah panjang ya perjalanan hingga tahun 2023. Alhamdulillah kita sudah kolaborasi dengan banyak kemitraan. Baik dari sekolah, kepala dinas sendiri di daerah-daerah kabupaten kota, sampai kita sudah diamanahkan oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Republik Indonesia langsung. Jadi kita kolaborasi dalam program organisasi penggerak dari tahun 2021, 2022 hingga 2023. Oke. Saat ini daerah sasaran penerima manfaat kita itu untuk wilayah 3T ada di 5 kabupaten kota di 3 provinsi. Tapi memang skupnya masih wilayah Sumatera untuk 3 tahun terakhir ini. Tetapi ada banyak wilayah di Pulau Jawa yang udah pernah kita sasar. Kita cerita hari ini ada di Kabupaten Sembelu, Kabupaten Aceh Singkil, ini 2 wilayah di Provinsi Aceh. Mungkin kalau Mas Irfan sering googling, diklik di maps gitu ya. Pulau Sembelu, udah jelas tuh itu wilayah yang sangat luar Indonesia. Oke, dia di berbatasan sama lautan Pasifik ya? Iya, Samudra Hindia. Samudra Hindia Mas. Dan itu salah satu wilayah intervensi kita. Ada 4 sekolah yang kita lakukan intervensi untuk bisa meningkatkan kompetensi gurunya.
Selanjutnya ada wilayah Pulau Nias. Pernah dengar? Pulau Nias. Pastilah. Sumatera Utara punya Hmm. pulau tersendiri tuh. Sama kayak Aceh yang tadi Pulau Semelu. Ada Hmm. Pulau Nias. Hmm. Itu salah satu daerah intervensi kita. Ya. Dan yang berikutnya adalah Kabupaten Labuan Batu Selatan. Serta pesisir selatan Sumatera Barat. Jadi 5 kabupaten inilah yang 3 tahun ini berturut-turut kita intervensi, Mas. Oke. Di 5 kabupaten ini yang termasuk daerah 3T yang TCDP intervensi. Dari kelima kabupaten ini, Kak Sipa, kira-kira ada cerita menarik apa nih yang bisa Kak Sipa bagi ke kita? Banyak cerita menarik pastinya, apalagi kalau kita cerita dengan guru-guru daerah ya, yang awalnya mereka nggak tahu apa itu PowerPoint, apa itu media presentasi untuk pembelajaran. Jadi biasanya guru-guru di daerah itu, khususnya di wilayah 3T, mereka tuh hanya terbiasa dengan metode pembelajaran yang berbasis ceramah atau langsung wawancara ke siswanya. Kurang variatif yang, ya, kurang variatif, kurang meningkatkan suasana belajar yang menyenangkan. Jadi dengan hadirnya kita ada wawasan baru yang mungkin mereka memang bisa akses di YouTube ataupun apapun itu media platform yang saat ini ada di digital, tapi terkadang guru-guru ini udah dengan kapasitasnya yang terbatas tambah lagi dengan kesibukan mereka sendiri di sekolah, terabaikan untuk mencari hal-hal informasi yang baru dan update terkini. Kita hadir untuk bagaimana bisa membuka lagi wawasan-wawasan yang mereka nggak tahu jadi tahu. Begitu. Ini kan daerah 3T, Mbak. Untuk pemanfaatan teknologinya ada kendala nggak secara infrastrukturnya atau secara fasilitasnya gitu? Kalau dibilang kendala ya pasti ada, tetapi kendala itu tidak menjadi hambatan buat kita. Ya. Itu harus menjadi tantangan yang bagaimana kita cari solusi bersama. Nggak jadi eksklusif buat guru-guru kami kan di 3T, Mbak. Ngapain kami belajar teknologi? Nggak begitu ya guru-gurunya? Nggak boleh seperti itu guru-guru penerima manfaat kita. Jadi bagaimana kita bisa membangun suasana ke mereka. Mereka walaupun di daerah dengan keterbatasan teknologi yang ada, fasilitas yang ada, kita dari lembaga amil zakat memfasilitasi untuk pengetahuannya, kompetensinya. Dan kita sebagai lembaga amil zakat juga mengetuk nih kepala dinas yang memang ada tupoksinya ke arah sana untuk pelan-pelan udah dikasih peningkatan kompetensi di gurunya, diperbaiki juga nih infrastrukturnya, jadi bisa sejalan, bisa continue kepada guru-guru yang lain, sekolah-sekolah yang lain yang tidak kita intervensi, bahkan ke murid-muridnya. Begitu Mas Irfan. Keren. Jadi setelah kayaknya dari 2021, 2022, 2023, apa perubahan yang bisa Mbak Kak Sipa ceritakan ke kita yang membuat Kak Sipa selalu bersyukur sampai hari ini? Alhamdulillah ya, memang kalau ditanya dampak nyata di 3 tahun ini memang akan sulitlah kita bisa lihat langsung. Tapi hal itu tetap muncul satu persatu begitu. Jadi kita konsepnya pun setiap tahun itu berbeda. Strategi ke lapangan juga berbeda. Yang awalnya kita datangkan fasilitator ataupun pelatih yang dari Kota Medan. Kebetulan kita kan kantor Lasnas DPF yang pusatnya di Medan. Jadi kita datangkan dari Medan ke daerah. Di tahun kedua dan ketiga kita geser bagaimana kita mengembangkan guru-guru yang ada dari daerah-daerah tersebut yang kita seleksi dengan sangat ketat supaya bisa muncul. Jadi aktor lokal lah ya. Iya benar Mas. Jadi dari pemuda local resources kita cari mereka untuk bisa melatih guru-guru yang ada di daerah mereka sendiri. Karena mencari emas di dalam lumpur itu kan sedikit sulit, tetapi tidak mustahil untuk ditemukan. Dan kita membangun jejaring dengan para pelatih, kita juga melatih guru-guru di daerah tersebut. Hasil yang terlihat adalah kontinuitas, keberlanjutan. Jadi mereka itu terikat begitu. Walaupun kita dari Lasnas tidak mengintervensi setiap tahunnya, ada jangka-jangka waktu intervensi, tapi mereka bisa membangun hubungan itu terus-menerus dengan sendirinya. Dan hasil yang baru-baru ini kita dapatkan informasinya,
bahkan trainer yang di daerah ini jadi terekspos ke Oke. dinas pendidikan. Oh, Oke. ternyata di wilayah kita ada nih Ada guru-guru guru yang hebat ya. hebat. Hmm. Karena telah terpilih menjadi trainer kita kan, Oke. pelatih kita, akhirnya mereka sering diundang untuk menjadi narasumber di Narasumber di sekolah-sekolah daerahnya lain. sendiri, begitu. Ditambah lagi ada trainer kita yang bahkan lulus sertifikasi. Karena apa? Karena pelatihan ini kita bekerja sama dengan kementerian, ada sertifikat pendidik yang diakui Oke. JP-nya. Jadi tidak hanya dari penerima manfaat mendapatkannya, trainer kita juga dapat. Jadi banyak kebermanfaatan yang mereka secara langsung mereka sampaikan kepada saya, Bu, terima kasih banget kami bisa bergabung dengan Lasnas DPF dalam program ini. Kami bersyukur, begitulah Mas. Oke. Ini Mbak, jadi rencana dari program TCDP ke depan apa yang bisa Kasipa sampaikan ke teman-teman? Harapannya pasti besar ya. Bagaimana guru-guru kita di seluruh Indonesia tentunya punya kompetensi yang baik di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Karena apa? Inilah era revolusi industri 4.0 ini yang memang sangat menuntut kita untuk paham dengan digitalisasi. Tidak hanya kita orang umum, tetapi guru-guru lah garda terdepan yang harus paham dengan kondisi tersebut. Bagaimana bisa memfilter informasi yang diterima para siswanya, gurunya harus dibekali lebih dulu, begitu. Jadi kami berharap sasaran kita gak hanya cuma 5 kabupaten tersebut. Kita bisa memperluaskan lagi kebermanfaatan, dan kita juga bisa menjaga keberlanjutan program. Artinya keberlanjutan ini kita harapkan ada kemandirian dari sekolah untuk bisa mengembangkan yang awalnya gurunya hanya diintervensi 15 orang, kita katakan satu sekolah bisa ditularkan ke guru-guru lainnya yang tidak pengimbasan lah Mas pastinya. Alhamdulillah, luar biasa. Mari sama-sama kita doakan semoga niat baik ke depan bisa berjalan ya Mbak ya. Dan tentu pasti teman-teman Lasnas DP butuh kolaborator lain ya Mbak. Tentu Mas, kita harapannya banyak kolaborator di Indonesia ini yang terus menggiatkan misi pendidikan yang lebih baik di Indonesia ini. Ya, insya Allah semoga menemukan teman kolaborasi lain sehingga kita bisa meluas ya. Oke, terima kasih Kasipa atas terima waktunya. Terima kasih kembali Mas Irfan. Senang sekali luar saya biasa. Bisa diundang di podcast ini. Iya, luar biasa ya. Ini apa ya, semoga menjadi pembelajaran buat kita bahwa keyakinan buat belajar itu nggak terbatas ya. Bahkan guru-guru di daerah yang seperti Kasipa sampaikan tadi, mereka punya semangat belajar. Mungkin 1-2 kesempatan terkendala akses, terkendala infrastruktur, tapi mereka tetap belajar. Kita doakan guru-guru kita semua sehat ya Mbak ya. Guru-guru kita tetap bisa memberikan pembelajaran terbaik untuk generasi selanjutnya. Oke, terima kasih sahabat DPF yang sudah mendengarkan kita, yang sudah ikut dalam dialognya kita. Semoga semuanya sehat-sehat dan bisa mengambil hikmah dari ini semua. Saya dan Mbak Sipa pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.